Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman Rudat FM. Bertemu kembali dengan Rudat FM. Kali ini di Jakarta Utara. Tanggal 12 Desember 2025, hari Jumat, pukul 13.24. Rudat FM berada di mana? Di Jakarta International Stadium. Ada pemandangan ke lapangan latih JIS serta Kampung Susun Bayam di sebelah utara. Nah, ada fasilitas baru, toilet modular yang terpasang di beberapa titik nih teman-teman. Sebuah kemajuan ya. Jadi nggak usah ribet mencari toilet yang berada di luar dari concourse. Sepertinya lapangan yang berfungsi untuk lapangan latih yang di sisi barat ini ya teman-teman, terlihat rawat. Namun yang di sisi timur sepertinya belum di recovery, agak-agak menguning ya. Nah, kita coba lihat ke arah utara teman-teman. Hari ini Jumat di bulan Desember, sepertinya permainan Super League untuk Persija hanya ada satu away ya kalau tidak salah. Dan di beberapa waktu lalu di bulan Oktober dan November ada beberapa permainan home Persija, namun Persija harus absen dari JIS karena waktu itu ada recovery rumput di lapangan utama terkait dengan penyelenggaraan konser NCT Dream K-pop Korea ya teman-teman. Dan di putaran kedua nanti sepertinya mulai Januari kemungkinan besar TVM belum melihat kepastiannya, laga home akan kembali ke JIS seiring dengan sempurna atau kembalinya performa dari rumput di lapangan utama JIS. Tadi TVM sudah mengintip pasca sholat Jumat di lantai dasar. Sepertinya sudah menghijau lagi ya keadaan dari rumput di lapangan utama JIS. Nah, TVM agak penasaran, kemarin sudah sempat melihat ke sisi utara JIS melalui perjalanan KAI komuter kota Tanjung Priok dan Tanjung Priok Kota. Sepertinya memang stasiun KAI JIS belum ada progres baru teman-teman yang bisa dilaporkan. Nah, kita coba intip dari sini ya. Di sisi utara dari Kampung Susun Bayam. Masih seperti itu penampakannya. Ada tiang-tiang dari peron yang belum ditutup dengan atap. Dan ke arah timurnya juga ada bagian yang masih sedang progres, mungkin lama ya, progres dari yang lama, yaitu emplasemennya atau peronnya yang belum tersambung secara utuh dengan bagian timur. Ini kondisinya, sementara pekerjaan jalan tol Pelabuhan 2 juga masih berlangsung ya. Walaupun sudah terpasang girder di atas, namun di bagian bawahnya masih banyak pekerjaan. Inilah penampakannya teman-teman di sisi utara atau zona utara dari Jakarta International Stadium. Ada jalur KAI komuter, kemudian ada progres jalan tol Pelabuhan 2 elevated, ada juga jalan tol dalam kota, tol pelabuhan maksud saya, yang sudah existing dengan segenap keramaiannya. Ke Fluid Tanjung Priok dan Tanjung Priok Fluid sebaliknya ya. Yang kemarin sempat juga di bawahnya ada banjirop ya, fenomena banjirop tahunan, karena di akhir tahun selalu ada ya permukaan air laut yang naik, dan itu akan berpengaruh juga ke Kali Ancol yang meluap, terutama ke Jalan R.M. Marta Dinata yang berada sisi utara dari JIS. Namun sepertinya sudah surut ya kalau data yang perhatikan. Nah, setelah resmi Kampung Susun Bayam, X dari Kampung Bayam ya, penghuninya masuk ke unit gedung 3 lantai, 3 blok ya, 4 lantai 3 blok ini maksud saya. Di era Pak Pramdul sudah resmi ya, bahwa penghuni X Kampung Bayam yang barangkali tersisa sudah resmi menempati Kampung Susun Bayam yang dibangun di era Pak Anies Baswedan, yang sempat terkendala di era Pak PJ Gubernur karena barangkali soal keputusan politik yang bisa dilakukan di sana. Akhirnya bisa menempati unit yang tersedia, dan bagusnya sejak itu suasana di sekitar akses ke Kampung Susun Bayam menjadi lebih lebih hijau karena banyak sekali tanaman hortikultur yang ditanam. Di antaranya adalah jagung, kemudian kacang-kacangan, banyak sekali teman-teman. Coba kita lihat ke arah sisi baratnya ya. Jadi lebih hijau, jadi ada urban farming ya teman-teman.
barangkali mereka memang keahliannya adalah menanam tanaman-tanaman semusim ya, palawija ataupun tanaman sayuran. Nah, jadi ada greenhouse segala macam nih teman-teman di lokasi yang tersisa di antara akses menuju ke Kampung Bayam melalui luar dari pagar JIS ya, dan menembus ke Jalan Sunter Pemiraya. Suasana yang baik teman-teman, memberdayakan masyarakat dengan lahan tersedia untuk menjadi pemasukan barangkali ya, dan secara finansial juga menghasilkan. Nah, ini penampakan lain ke arah bakal stasiun JIS temporary atau stasiun sementara JIS di utara dari Kampung Bayam. Ada peron yang kemungkinan akan nanti dipakai, dan janjinya dari berdasarkan informasi di pemberitaan nasional akan beroperasi pada tahun 2025 ini. Sementara sisa waktunya tinggal 2 minggu lagi nih untuk tahun 2025 kita akan berganti ke tahun yang baru. Sementara kerjaan dari tol Harbor 2 atau jalan tol Pelabuhan 2 sepertinya di area ini masih banyak pekerjaan, walaupun girdernya sudah mulai naik ya. Sayang banget ya. Jadi tidak segera beroperasi, sementara secara reguler di tempat ini atau JIS ini menyelenggarakan laga home Persija yang sejauh ini sudah diikuti oleh berbagai lapisan Jakmania yang sempat rekor juga dari jumlah kehadiran mereka ya. Dan ini sangat penting untuk menunjang mobilitas mereka bila mana ada event tersebut. Selain juga JPO yang sudah dibangun sebelumnya ya, yang menuju ke akses dari Gerbang Karnapal di sebelah utara nih. Ini pemandangan ke Gerbang Karnapal menuju Ancol Timur ya, sisi utara, di mana ada Jakarta International E-Prix Circuit di sebelah utara. Dan JPO-nya ini melintasi rel, juga melintasi Jalan R. Marta Dinata serta Kali Ancol. Semoga cepat selesai nih pembangunan jalan tol, sehingga mempercepat juga pembangunan Jakarta International Stadium maksud saya untuk stasiun temporarinya. Nah, ini pemandangan ke urban farming nih teman-teman, di jalan akses menuju ke Kampung Bayam. Cukup panjang ya. Ada pembibitan ikan, ada juga tanaman rempah-rempah, jahe, serai, apalagi teman-teman, ada kembang kol ya, ada singkong, ada juga jagung nih teman-teman. Wah, keren ya, urban farming ala kelompok tani nih Kampung Bayam, Gapoktan, gabungan kelompok tani Kampung Bayam di sekitar sebelah utara dari JIS. Sementara di kejauhan penampakan dari bakal peron ya, stasiun JIS temporary yang belum juga ada hal baru, yang sudah mepet ke akhir Desember namun belum terlihat progres ataupun operasionalnya. Nah, ini pemandangan yang lebih keren lagi. Ada jagung, ada pepaya, ada singkong. Wah, tanaman yang agak panjang umurnya ya, berbulan-bulan. Keren. DTPM sangat mengapresiasi untuk meningkatkan optimalisasi dari lahan yang tersedia dan secara finansial juga menghasilkan ya. Pemandangan pemasangan girder dan penyelesaian dari jalan tol Harbor 2 atau proyek jalan tol Pelabuhan 2 ya, yang di sekitar JIS sudah cukup banyak sih girder yang terpasang ya. Mudah-mudahan ini menjadi prioritas sehingga jalan R. Marta Dinata yang merupakan akses utama dari Tanjung Priok menuju ke JIS segera terbebas dari kegiatan proyek ya. Ini sudah cukup lama teman-teman ya, dari sejak JIS mau akan selesai konstruksinya, akan beres di tahun 2022, proyek ini sudah berjalan dan sekarang sudah tahun 2025. Wah, sudah cukup lama ya. Namun sepertinya pekerjaannya masih banyak. Sementara di bawahnya juga penyempitan jalan, terutama di jalan R. Marta Dinata masih ada ya kegiatan proyek. Ada pabrikasi berbagai macam ya di bawahnya, dan sisa-sisa pemasangan girder, alat-alat juga masih available di area proyek. Nah, kapan nih
stasiun KAI Komuter beroperasi sehingga keretanya bisa berhenti di stasiun JIS untuk mensupport mobilitas ataupun interkoneksi dengan JIS agar lebih baik lagi teman-teman ya. Suasana di sisi barat dari Jakarta International Stadium mengarah ke utara. Kalau datang perhatikan kondisi lingkungan dari ruang terbuka hijau JIS sisi barat sudah sangat rimbun nih teman-teman. Pohon-pohon, ada tabebuya, ada trembesi, ada juga pohon bungur ya, yang semakin hijau dan terawat ya, rumputnya juga cukup baik. Mudah-mudahan bisa konsisten ya, dan juga bisa menyebar ke arah sisi barat nih. Kalau udah perhatikan pelajaran baratnya, entah ini tanggung jawab siapa, apakah Dinas Lingkungan Hidup ataupun Dinas Taman Kota dan Kehutanan DKI, Pertamanan atau Hutan Kota DKI, ataupun dinas lain yang barangkali yang terkait. Sayangnya jadi belum tergarap dengan baik nih teman-teman. Sementara ini adalah muka dari Rambarat yang menjadi akses utama bagi teman-teman yang akan berkunjung ke JIS. Mudah-mudahan menjadi masukan nih. DTM sudah berkali-kali mengeksplor pelajaran barat yang kondisinya agak memprihatinkan. Pohon-pohonnya hanya beberapa yang tumbuh pada saat ditanami di era Anies Baswedan pada jelang grand launching. Kalau dilihat dari sisi inti dari kawasan JIS ini sudah relatif baik ya teman-teman, karena memang ada petugas yang incas dari Jakpro barangkali ya. Sementara yang di sisi barat ini, nah berarti belum jelas nih tugas siapa sih sebenarnya yang berada di pelajaran barat ini, terutama area hijaunya ya. Ada kolam sebenarnya, ada juga plaza dan tempat duduk yang agak kurang terawat. Terutama rumput liarnya agak tinggi dan pohon-pohonnya juga banyak yang tidak tumbuh, yang harusnya sudah diganti dengan bibit atau tanaman baru ya teman-teman. Semoga saja nih seiring dengan traffic permainan Persija di Lagahum di JIS ini, ada upaya untuk memperbaiki kawasan di sebelah barat ini ya teman-teman.